Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun al-amwal allati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'. Setelah kita kemarin membahas tentang masalah macam-macam daripada harta yang wajib untuk dizakati, ya, bentuk harta yang wajib dizakati kemarin disebutkan, ya. Sebelum kita membahas yang 6 ini, ya, terlebih dahulu kemarin dibahas yang wajib untuk zakat itu orang muslim, ya kan, kemudian merdeka, kemudian sempurna kepemilikannya, dan muayyan tertentu kepada pihak. Dan yang selanjutnya kemarin adalah yakin keberadaannya. Artinya orang yang mau dizakati itu, yang mau zakat itu keberadaannya jelas. Paham nggak? merdeka bukan bahasa saya. Jadi orang muslim, orang Islam harus wajib zakat. Orang kafir tidak wajib zakat. Orang murtad juga tidak wajib zakat selama masa murtadnya, tapi hartanya wajib ditahan, yaitu jadi milik Baitul Muslim. Assalamualaikum. Ya kan? Yang kedua kemarin al-hur, merdeka. Orang yang merdeka artinya bukan budak, hamba sahaya. Kalau hamba kan budak itu kan milik tuannya, ya kan? Milik tuannya. Maka tidak ada kepemilikan. Tidak ada kepemilikan bagi seorang hamba atau budak, sekalipun dia punya itu milik tuannya. Makanya budak ini tidak wajib zakat. Seandainya dia punya harta maka harta itu milik tuannya, ya kan? Akan tetapi budak mubaat, kalau budak mubaat itu setengah budak setengah merdeka, nah dia wajib zakat. Setengah budak setengah merdeka, tahu nggak? Ada orang sebagian yang milik tuannya, sayyidnya, sebagian lagi dia merdeka bukan milik tuannya. Ada namanya budak mubaat. Paham? Budak pembantu ya, pembantu luar negeri. Iya, kalau bahasa kita pembantu, cuman dia mah nggak dibayar, nggak diiniin. Bisa diperjualbelikan budak itu, bisa di ama tuannya, ya bebas lah mau diapain aja gitu kan. Itu namanya budak. Terus kemudian harta mobil milki, hartanya itu sempurna kepemilikannya. Doibuhu, kalau doib kepemilikannya maka tidak. Kalau mukatib, ada kitab, ada namanya budak mukatab. Tahu budak mukatab? Tadi ada budak mubaat, ada budak mukatab. Mubaat itu sebagian budak, sebagian merdeka. Budak mukatab adalah budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya. Kalau kata tuannya seandainya dalam jangka waktu berapa bulan kau bisa mengumpulkan ini, maka kau merdeka. Itu kan ada perjanjian sama tuannya kan. Nah itu juga dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena masih doib kepemilikannya, belum. Dan juga harta yang perlu dizakat adalah al-muayyin. Muayyin itu tertentu, yang mau diberikan kepada yang menerima yang mengeluarkan zakatnya ini muayyin, tertentu orangnya. Maka pengecualian daripada itu adalah al-masjidu. Masjid ini nggak wajib bayar zakat sekalipun ada uangnya. Uang kas. Kalau zakat fi malihi, uang yang ada di masjid, uang kas itu nggak wajib dizakati karena tidak tertentu, itu milik bersama kan, bukan milik tertentu. Wa mithlu al-mauqufu ala jihatin kal fuqara. Begitu juga yang sudah diwakafkan, seperti misalnya bikin yayasan yatim piatu untuk anak-anak fakir juga kan. Ini mereka nggak wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ada di dalamnya, nggak wajib. Ya, auribatin atau pondok pesantren juga nggak wajib, sekalipun mereka mampu ada di dalamnya uang, nggak wajib zakat, kayak gitu. Wabil mutayak ini
wujuduhu al-janin. Juga harus yang benar-benar berada, harus jelas keberadaannya. Artinya apa? Pengecualian dari kata yang jelas keberadaannya itu seperti janin, bayi yang ada dalam kandungan. Bayi yang ada dalam kandungan itu tidak wajib untuk zakati, karena kan belum tentu, belum jelas apakah dia hidup atau mati gitu kan, ya kan? Maka bayi yang masih dalam kandungan itu tidak wajib untuk dizakati oleh ibunya dan bapak, ya. Nah sekarang macam-macam yang wajib dizakati, ya berupa apa aja? Yang pertama adalah zakatun na'ami. Apa zakat na'am itu? Bifathin nun ya al-ibilu wal baqaru wal ghanam, yaitu onta, sapi dan kambing. Onta, sapi, kambing wajib untuk dizakati. Itu binatang. Yang pertama susunannya adalah yang wajib, harta yang wajib dizakati adalah binatang ternak. Wal mana anna nau'a al-awwala min al-amwali allati fiha zakatu al-ibilu wal baqaru wal ghanam. Tapi binatang ternak ini juga ada syaratnya. Ada aturan tertentu yang harus dikeluarkan zakatnya. Wa inna ma tajibu zakatuha bisyurut. Ada syarat-syarat tertentu apa? Antakuna nisoban. Pertama, hayawan tersebut sudah mencapai sudah mencapai nisob. Nisob itu apa? Hitungan ukuran tertentu yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kayak emas berapa kilogram gitu kan. Nah, nanti zakat ternak ini ada hitungannya. Misalnya dia udah punya onta berapa yang wajib dikeluarkan, kambing misalnya gitu kan, dizakati. Yang pertama adalah antakuna nisoban, sudah mencapai nisob, batasan tertentu yang harus dikeluarkan. Nanti ada pembahasannya. Yang kedua, wa ayam dia alaiha haulun kamilun mutawalin wa hiya fi milkil muzaki. Yang kedua syaratnya kambing itu wajib dizakati, yaitu berlalunya tahun, kepemilikannya sudah setahun. Kepemilikannya sudah setahun, berlalu 1 tahun sempurna, enggak kurang. Misalnya dia punya kambing, dia pelihara, ya kan, di bulan Agustus, di tanggal berapa? Misal tanggal 10 Agustus. 10 Agustus yang akan datang sudah bisa masuk waktu haul, pas tahun, paham nggak? Nah nanti juga seperti apa yang harus zakatinya gitu kan, kayak gitu. Dan harus dan harta itu berada dalam kepemilikannya, ya itu maksudnya yang punya kambingnya tadi. Naam nitajun nisabi anna al hauli yatba'u ummahu fi. Paham? Ya benar memang, ya. Lalu bagaimana nih? Tadi kan ini masalah yang sudah kepemilikan 1 tahun, ya kan? Hewan ternaknya tadi. Ya betul, memang harus berlalunya 1 tahun kepemilikannya. Nitajun nisabi anna al hauli. Lalu bagaimana kalau ada di pertengahan tahun? Benar, ya. Nah kali ini jatuh berarti yang anak-anak ya kan ya. Anak-anaknya bagaimana? Anak kambing misal gitu kan ya. Ini kan tadi biangnya, taruhlah biangnya, ya kan? Ini anaknya. Nah benar. Anak-anak ya nitajun nisabi anna al hauli yatba'u ummahu fi. Benar, kalau anak-anak yang lahir di pertengahan tahun dari hewan ternak yang telah mencapai nisab, ininya ibunya mah udah 1 tahun kan? Pas 1 tahun anaknya lahir kan? Gitu. Nah, itu bagaimana? Maka diikutkan perhitungan tahunnya dengan induknya. Paham kira-kira? Induknya dizakatin. Nah, ya tapi terbatasannya kan udah 1 tahun. Kita kambing. Nah, kalau kambing yang 1 belum, cuma 1. Ini kalau kambing yang banyak, ntar kan ada ukurannya. Ada hitungannya. Nisabnya kayak gitu. Paham ya? Itu yang kedua syaratnya. Yang ketiga, wa antakuna ra'iyatan fi kalan mubahin. Binatang ternak tersebut, ya, binatang ternak tersebut itu diangon. Paham? Diternakan di tempat yang tidak ada pemiliknya, diangon, bahasa kita diangon. Paham nggak? Digembala di tempat yang tidak ada pemiliknya, tanah lapang luas gitu kan ya, yang nggak ada pemiliknya, rumputnya gitu kan, dia makan rumput nih ternak. Diangon, tapi yang tidak ada kepemilikannya gitu, namanya mubah gitu kan, tanah mubah gitu kan, tanah Tuhan. Wala yakfi ra'yuha binafsiha, ya kan, tidak cukup bila hewan ternak itu mengembalakan dirinya sendiri, dilepas aja gitu maksudnya.
dia nyari makan sendiri, paham nggak? Syaratnya harus digembala, kemudian di tanah rumput tanah yang mubah ya kan, rumput yang mubah yang tidak kepemilikannya, kemudian tidak cukup kalau udah dilepas aja kambingnya dia nyari makan sendiri, ngerti nggak? Itu nggak boleh, pokoknya harus diangon, paham ya? Harus diangon. Kandangin kan. Bal labudda ayyakuna minal malik. Nah, bahkan itu harus diangon oleh pemiliknya. Diangon oleh pemiliknya. Ya. Kita punya kambing, diangon sama kita. Kalau dulu kan di sawah BTN dulu ya, sawah BTN ini ya. Itu kan kambing pada diangon di situ kan, banyak kan. Nah, model macam kayak gitu. Harus yang punya yang ngangonnya, bukan orang lain. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang itu syarat daripada zakat kambing, ya kan? Ingat, syaratnya kambing yang dizakati ada 3. Pertama harus mencapai nisab. Yang kedua berlalunya kepemilikan 1 tahun, udah pas 1 tahun. Kalau ternyata dia melahirkan, misalnya induknya melahirkan, maka ikut kepada hitungan induknya, apa kan ya? Yang ketiga diangon di rumput yang mubah, yang tidak ada kepemilikan, ya harus diangon oleh yang punya, nggak boleh dilepas. Itu 3 berarti ya. Kasih umbar. Nah. Selanjutnya wanisobul ibili, nisab ibil. Ibil itu onta. Nah, onta nih. Kita mah nggak ada. Onta nggak ada kan di sini kan. Onta bagaimana? Onta yang wajib dizakati khamsun wa fiha syatun jazaatun do'ni jazaatu do'nin laha sakatun. Kalau dia punya 5 onta, nih, ya kan? Orang punya 5 onta. Yang wajib dizakati adalah apa? Yang wajib dizakati apa? Nisab onta itu sebanyak 5. Zakatnya 1 kambing kibas. Yang dikeluarkan bukan onta aja, paham nggak? Dia punya onta nih 5. Wajib dia mengeluarkan zakatnya berupa kambing kibas namanya. Nah, kambing kibas itu kalau kita kayak mana? Kambing kacang ya? Kambing Garut ya. Yang kacang ya? Yang enya kayak kacang gitu ya? Kacang ya. Iya, yang kayak begitu. Umurnya berapa? Ya kambing kacang, iya kambing kacang yang berumur 2 tahun. Umurnya 2 tahun. Nggak boleh di bawah 2 tahun, harus 2 tahun. Paham? Jadi dia punya onta 5. Yang wajib dia keluarkan zakatnya. Udah setahun nih dia punya onta, ya kan? Yang wajib dia zakati adalah kambing yang berusia 2 tahun, kambing kibas atau kambing kacang. Paham ya? Yang au tamanyatu mazirin laha sanatani. Atau tadi kan umur 2 tahun. Ya. Di mana? Kalau 10 unta tadi 10 unta ini kan tadi berapa 5 unta ya? Kalau 10 unta berarti zakatnya 2 ekor kambing. Kayak gitu. Kalau 15, nah terus bertambah 15 berarti 3 kambing. 20 unta dia punya berarti 4 kambing dengan umur yang tadi, paham nggak? 2 tahun kayak begitu. Paham? Terus dia bernaik. Kalau 25 onta bagaimana? 25 onta disebutkan. Kalau 25 onta zakatnya bintu makhot. Bintu makhot itu yaitu onta. Kalau dari 5 sampai 20 kan yang dikeluarkan zakatnya adalah kambing kan ya. Kalau udah 20, 25 yang wajib dia keluarkan ya ontanya zakatnya, bukan kambing lagi. Paham? Tuh disebutkan makanya. Ya wa fi isrin arba'u syasda'an wa fi khamsin wa isrina bintu makhodin. Ya, kalau dia udah ada 25 onta, maka zakatnya bintu makhod. Bintu makhod itu apa? Onta yang berumur 1 tahun sempurna, pas ontanya udah sempurna 1 tahun. Nah, dia keluarin zakatnya. Ngerti gak? Bisa dimengerti ya? Wa fi sittin wa talatina. Wa fi sittin wa talatina. Kalau 36 onta bagaimana? 36 onta. 36 onta bintu labunin wahya allati laha sanatani. Kalau 36 onta berarti yang harus dia keluarkan zakatnya itu
onta bintu labun, yaitu onta yang berumur 2 tahun. Tadi kan 1 tahun ya. Kalau ontanya 25 tahun jumlahnya. Berarti yang dia keluarkan ontanya berumur 1 tahun, bintu makon. Kalau 36 dia punya onta 36 yang dikeluarkan 1 onta bintu labun yang umurnya 2 tahun. Ya begitu. Itu aturannya. Bisa dimengerti? Selanjutnya wa fisitin wa arba'ina. Kalau dia punya 46 onta, bagaimana 46 onta nih? Nambah lagi misal banyak ontanya nah. Ya kan? Apa yang mesti dikeluarin? Wa fisitin wa arba'ina hiqqatun. Wa hiya alatilha salatu sinina. Yaitu onta hiqqah. Ya. Onta hiqqah, yaitu onta yang berumur 3 tahun. Ontanya umur 3 tahun. Jumlahnya 25, 1 tahun 1 ekor onta umur 1 tahun. 36 1 ekor onta umur 2 tahun. 46 1 ekor onta umur 3 tahun kayak begitu. Paham ya? Wa fi ihda wasittina. Kalau dia punya 61 tahun, 61 onta bagaimana? Nambah lagi misalnya pertanyaan. Nah, keluar bagaimana? 61 berarti jazaatun wahya allati laha arba'u sinin. Yang harus dikeluarkan adalah jazaa. Jazaa itu yaitu onta yang berumur 4 tahun. Naik lagi kan? 4 tahun. Paham ya? 4 tahun. Itu kalau dia sampai memiliki 61 onta. Naik lagi dia punya 76 onta. Kayak banget ini orang punya onta. Banyak banget ya. Ya kan? Wa fisitin wa sab'ina binta labunin. Ya. Berarti kalau ada 76 onta, dia harus mengeluarkan 2 bintu labunin. Labunin tadi adalah 2 onta yang berumur 2 tahun ya. Paham? Tuh kayak begitu aturannya. Kemudian wa fi ihda wa tis'ina, kalau ontanya ada 91 naik lagi. Misalnya ontanya nambah lagi kan. Yang wajib dikeluarin berapa? Hikota nih, yaitu 2 hikot. Tadi berapa? Onta yang berumur berapa tahun hikot? 3 tahun ya? Iya kan? 2 onta yang berumur 3 tahun kayak begitu. Itu udah ketetapannya kayak begitu. Wa fi mi'atin wa ihda wa isrin. Wah, nambah lagi banyak nih onta ada 121 misalnya ya. Masya Allah ya. Kalau dia punya onta 121 yang harus dia keluarkan adalah hikotani salatu banatin labunin, 3 bintu labun. Bintu labun tadi apa bintu labun? Bintu labun tadi adalah yaitu tadi 1 tahun ini umur 2 tahun bintu labun ya. Paham? 3 onta umur 3 tahun. Naik lagi 130 dia punya. Masya Allah banyak banget ini. Onta sampai punya 130 ya kan? Wa fi mi'atin wa talatina 130 onta yang harus dikeluarkan hikotun wa bintani labunin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus dia keluarkan adalah hikon dan 2 bintu labunin. Hikoh tadi apa? Hikoh itu adalah 1 onta umur 3 tahun dan 2 onta umur 2 tahun. Paham nggak? Kalau dia punya 130 onta, yang wajib dia keluarkan 1 onta umur 2 hikoh dan 1 onta umur 3 tahun 1 tahun dan 2 onta umur 2 tahun kayak begitu. Bisa dimengerti ya? Insyaallah. Dikit lagi. Nambah lagi nih, Masya Allah banyak banget 130. Nah, maka di sini katakan wa fi thumma fi kulli arba'in bintu labunin wa fi kulli khamsina hikotun. Kemudian apabila tadi bertambah ya, kemudian di setiap kelipatan 40 dari onta yang dimiliki tadi, kelipatan 40 dari onta yang dia miliki, maka yang wajib dia keluarkan zakatnya adalah 1 bintu labunin onta, ditambah lagi dan di setiap kelipatan 50 maka zakatnya berupa 1 ekor. Nambah lagi dia jumlah ontanya yang dikeluarkan zakatnya. Bisa dimengerti ya? Ini baru 2 antara kambing dan onta. Kayak begitu ya. Wallahu a'lam
Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا إلهنا يسر لنا mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran sumber kehidupan. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Quran. Waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'allumil ulum. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fatahu, ya Alimu. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fatahu, ya Alimu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sahbihi sallam alhamdulillahi rabbil alamin.